Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang konsep dasar, prinsip, dan peran bimbingan belajar peserta didik. Di sini saya akan mempresentasikan dari bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Suatu kegiatan yang dilaksanakan sudah pasti memiliki latar belakang. Demikian pula halnya dengan layanan bimbingan belajar. Kegiatan bimbingan belajar dilaksanakan karena dilatar belakangi oleh beberapa hal, seperti adanya kriterion reference evaluation atau pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan mereka dalam menguasai pelajaran, adanya kemampuan dan bakat yang dimiliki oleh tiap siswa, adanya penerapan waktu untuk menyelesaikan suatu program belajar, dan adanya penggunaan norm reference atau membandingkan prestasi siswa yang satu dengan yang lainnya. Di sini akan membahas beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dari konsep dasar bimbingan belajar? Kedua, apa yang dimaksud dari prinsip bimbingan belajar? Dan ketiga, apa yang dimaksud dari peran pembimbingan belajar dalam perkembangan peserta didik? Dan kita akan membahas tujuan dari pembahasan ini. Yang pertama adalah mengetahui pengertian konsep dasar bimbingan belajar. Yang kedua, mengetahui pengertian prinsip bimbingan belajar. Yang ketiga, mengetahui pengertian peran bimbingan belajar dalam perkembangan peserta didik. Saya akan membacakan bab 2, pembahasan. A. Konsep dasar bimbingan belajar. 1.1. Pengertian bimbingan belajar. Bimbingan belajar adalah suatu bentuk kegiatan dalam proses belajar yang dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki kemampuan lebih atau terdidik dalam banyak hal untuk diberikan kepada orang lain, yang mana bertujuan agar orang lain dapat menemukan pengetahuan baru yang belum dimilikinya, serta dapat diterapkan dalam kehidupannya. Sedangkan, menurut A.J. Jones, bimbingan belajar merupakan suatu proses pemberian bantuan seseorang pada orang lain dalam menentukan pilihan dan pemecahan masalah dalam kehidupannya. 1.2. Tujuan bimbingan belajar. Menurut Umar Hamalik, 1990, layanan bimbingan belajar merupakan suatu proses yang bertujuan sebagai berikut. 1. Agar siswa bertanggung jawab menilai kemampuannya sendiri dan menggunakan pengetahuan mereka secara efektif bagi dirinya. 2. Agar siswa menjalani kehidupan sekarang dengan efektif dan menyiapkan dasar kehidupan masa depannya sendiri. 3. Agar semua potensi siswa berkembang secara optimal, meliputi semua aspek pribadinya sebagai individu yang potensial. B. Prinsip bimbingan belajar. Agar kegiatan belajar kamu mencapai tujuan dan hasil yang maksimal dan baik, maka seorang pembelajar atau guru itu paham akan prinsip belajar. Jika tidak paham, maka akan terjadi kesulitan pada seorang guru untuk menyusun strategi dalam belajar, serta usaha dalam menentukan metode belajar. Mengingat bermacam-macamnya keadaan siswa di sekolah, serta karakter siswa yang berbeda-beda pula, dalam pencapaian tujuan belajar ini sangat diharapkan adanya perorganisasian bahan pengajaran supaya sesuai dengan dunia persepsi siswa. Belajar relevan berarti mempelajari hal penting bagi dirinya dan relatif terhadap perubahan dunia sosial. Semua menuntut perubahan, dan perubahan ini akan diserap siswa juga pada akhirnya. Intinya, tidak ada paksaan lagi dalam proses pencapaian tujuan belajar. C. Peran bimbingan belajar dalam perkembangan peserta didik. Peran bimbingan belajar tentunya sangat penting bagi usia muda ataupun tua. Kita bisa mendapatkan bimbingan belajar dimanapun dan kapanpun. Tentunya, bimbingan belajar itu sangat berperan penting dalam perkembangan peserta didik untuk mengembangkan diri dengan tuntutan akademis, sosial, dunia kerja, dan tuntutan psikologis sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Apalagi di usia yang relatif muda. Hal itu dikarenakan saat-saat remaja sangat rentan terbawa pergaulan yang tidak baik. Pembimbing hendaknya dapat menumbuhkan dan mengembangkan motivasi belajar peserta didik. Dalam hal ini, pendidik dapat menciptakan suasana yang nyaman, menyenangkan, dan harmonis. Dalam proses bimbingan belajar maupun dalam proses bimbingan pembelajaran, hendaknya guru
dosen, atau orang tua di rumah dapat memberikan contoh-contoh pengalaman yang dilalui, yang mudah dimengerti dan diterima peserta didik. Menyampaikan informasi keberhasilan beliau dalam masa lalunya. Demikian halnya siswa dan mahasiswa. Hendaknya mau berusaha untuk terus giat belajar dan bersemangat, ulet, atau gigih untuk mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Berdasarkan dari tujuan bimbingan belajar yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari layanan bimbingan belajar adalah membantu siswa mencapai keberhasilan belajar dan mengembangkan semua potensi siswa secara optimal dengan cara memberikan motivasi untuk belajar sepanjang hayat melalui kebiasaan kegiatan belajar yang positif dan efektif sesuai dengan kemampuan, minat dan kesempatan yang ada untuk mencapai tujuan dari perencanaan pendidikan dengan kesiapan mental agar siswa mampu mandiri dan dalam belajar. 1.3 Fungsi bimbingan belajar. Membantu memahami dan menyerap pembelajaran. Tujuan utama dari bimbel adalah memberikan kemudahan dalam mengatasi persoalan pembelajaran yang dianggap sulit. Lebih aktif dan pandai bersosialisasi. Dengan adanya bimbingan belajar otomatis akan mendapatkan teman baru. Dengan seperti itu, maka akan terbiasa aktif dan mudah bersosialisasi. Mendapat pergaulan positif. Di dalam bimbingan belajar, kita bisa mendapatkan pergaulan yang positif, karena tujuannya adalah belajar. Preservatif. Memelihara dan membina suasana dan situasi yang baik, dan tetap diusahakan terus bagi lancarnya belajar mengajar. Preventif. Mencegah sebelum terjadi masalah. Kuratif. Mengusahakan penyembuhan, pembentukan dalam mengatasi masalah. Rehabilitasi. Mengadakan tindak lanjut secara penempatan sesudah diadakan treatment yang memadai. Advokasi. Membantu siswa mendapatkan pembelaan atas hak dan kepentingannya, kurang mendapat perhatian. Saya, Azhar Fatur Rahman, akan mempresentasikan bab 3, analisis kasus. A. Contoh kasus. Dari cuplikan film School of Rock 2013. Dewi Finn adalah seorang pengangguran miskin dan hanya memikirkan tentang musik rock saja. Selain itu, Dewi baru saja dipecat dari bandnya dan harus segera membayar uang sewa untuk tempat tinggalnya. Tiba-tiba terbesit di pikiran Dewi untuk menyamar jadi seorang guru di sebuah sekolah eksklusif dengan peraturan ketat dan metode pendidikan yang monoton. Tentu saja Dewi ini sama sekali tidak punya bakat untuk jadi guru. Ia malah berniat ingin mengajari anak-anak kecil di sekolah itu untuk bermain musik rock. Terlepas dari sifatnya yang urakan dan tidak mau tahu, tetapi sebenarnya Dewi adalah orang yang paling peduli terhadap orang lain dan rela menolong siapapun. Siapa sangka kehadiran Dewi di sekolah itu justru membawa warna baru dalam diri murid-muridnya, bahkan juga untuk sang kepala sekolah. B. Analisis dari sudut pandang materi yang sedang dibahas. Berdasarkan sinopsis dari film School of Rock di atas, dijelaskan bahwa cara mengajar guru yang monoton dan menyebabkan kejenuhan siswa dalam belajar. Maka dari itu, peran guru dalam menyiapkan strategi mengajar sangatlah penting, supaya dapat membuat siswa nyaman dalam menerima pembelajaran dan dapat membuat positive vibes ketika proses belajar mengajar berlangsung. Ya, selanjutnya masuk ke bab 4 yang berisi penutup. A. Simpulan. Kesimpulan dari bimbingan belajar peserta didik adalah suatu proses pemberian bantuan seseorang pada orang lain yang ahli di bidangnya dalam menentukan pilihan dan pemecahan masalah di kehidupan dan berperan penting pada penumbuhan dan pengembangan motivasi belajar peserta didik. Strategi bimbingan belajar juga sangat diperlukan supaya peserta didik dapat memahami pembelajaran dengan baik dan tidak membosankan. B. Saran. Kami selaku penulis dari makalah ini tentunya masih menyadari jika makalah kami masih jauh dari kriteria sempurna dan masih memiliki kesalahan. Kami akan memperbaiki makalah di atas dengan berpedoman pada banyak sumber serta kritik yang membangun dari para pembaca. Terima kasih.